hatiku terhibur penuh. Tuhan selalu mengasihiku, karunia-Nya berlimpah selalu. Yang utama kasih-Nya bagiku, ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus kau milikku. Dangmu bau bahaholongoni, dang boy masohot pakokop nai. Tung mate Yesus makokop hawo, nang dingo luna di tio pawo. Las rohaki holong Yesus dia, Yesus dia. Las rohaki holong Yesus totong dia. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari Jumat 22 April 2022. Semua kita mengawali dan mengerjakan aktivitas kita. Ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sejenak. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca, ada beberapa poin yang sangat menarik yang perlu kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan perlu kita imani di dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa Tuhan itu telah mengasihi kita. Artinya bahwa Tuhan itu bukan sedang memulai mengasihi kita, tetapi Tuhan sudah semenjak dahulu telah mengasihi kita, bahkan sampai kapanpun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kasih Tuhan itu dibuktikan dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya itu, kasih Tuhan itu dibuktikan dengan pengampunan yang Dia lakukan ketika kita melakukan dosa. Dan yang paling besar, kasih Tuhan itu dibuktikan ketika Dia mau mati di kayu salib untuk keselamatan kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal nantinya kelak, dan kita akan penuh sukacita bersama-sama dengan Allah, memuliakan Allah di tempat yang disediakan oleh Allah. Itu adalah bentuk dari kasih Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, Tuhan menjadikan kita berbagai profesi, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, dan Tuhan memberkati apa yang ada pada kita, sehingga kita penuh sukacita. Tuhan juga memberkati apa yang kita rencanakan. Kasih Tuhan juga dibuktikan dari bahwa Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan. Seandainya setiap saat kita melakukan tindakan kesalahan, lalu Tuhan langsung menghukum kita, kapan kita akan bisa kembali
kuat untuk melaksanakan aktivitas kita kalau setiap hari kita menerima penghukuman yang berat. Tetapi tidak demikian. Ternyata pengampunan Tuhan selalu ada bagi kita apabila kita memohon ampun kepada-Nya. Sehingga pembalasan atau hukuman itu tidak selalu langsung diberikan Tuhan ketika kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Walau sebenarnya ada orang yang akan dihukum oleh Tuhan, atau orang-orang juga akan diadili oleh Tuhan suatu saat. Kasih Tuhan tadi dibuktikan juga dari bahwa Dia rela menyerahkan anaknya Tuhan Yesus, dan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sehingga kita ini bukan lagi hamba dari dosa itu. Kita ini bukan lagi akan menerima maut atau kematian, tetapi kita akan menerima warisan yang dari Allah, yaitu kehidupan yang kekal, dan akan bersuka cita di tempat yang Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salib itu memang bentuk dari kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Di kayu salib itulah Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Memang bagi sebagian orang, salib itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Salib itu sesuatu yang tidak mungkin dihukum mati seseorang yang tidak melakukan kesalahan dengan hukuman di salib. Atau tidak mungkin Tuhan itu dihukum dengan sesuatu yang ini. Tetapi apa yang mau kita katakan kalau Tuhan mau disalibkan? Itu semua adalah kehendak. Dan apabila ditanyakan kepada kita, kematian yang bagaimanakah yang ideal menurut kita? Ya, banyak orang yang beranggapan kematian ideal itu apabila usianya sudah lanjut, semua keturunannya sudah berhasil, semua yang dia miliki mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Itu adalah akan kita. Apakah ideal kalau seseorang itu dihukum mati dengan cara disalibkan? Kita lihat kita Yesus. Dia mau dihukum dan disalib hanya untuk keselamatan kita dari dosa dan pelanggaran. Itulah bentuk cinta kasih yang daripada Allah untuk kita, supaya kita tidak menerima lagi penghukuman kelak kalau kita mempercayai Yesus adalah Tuhan kita. Yang kedua yang bisa kita lihat dari nas kita hari ini, yaitu bahwa Tuhan yang menganugerahkan kepada kita penghiburan Allah. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Allah. Roh Kudus diberikan Allah kepada kita supaya ketika kita mengalami berbagai hal di tengah dunia ini, apakah itu kekecewaan, ketakutan, atau kesedihan, kita tetap punya semangat. Memang kekecewaan, kesedihan, ketakutan, dan hal-hal yang mirip dengan itu adalah sesuatu yang alamiah yang dialami oleh umat manusia. Tetapi apabila manusia tidak diberikan roh penghiburan, tidak diberikan penghiburan yang abadi ketika menghadapi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan yang lain-lain, bagaimana nasib manusia ke depan? Apakah manusia akan bisa membangun dirinya? Apakah manusia akan bisa memperbaiki kehidupannya kalau tidak diberikan roh penghiburan dalam hidupnya? Tetapi kabar baiknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal yang alami tadi bisa datang di dalam hidup kita. Ketakutan itu bisa datang. Kesedihan itu bisa datang. Hal-hal yang kita anggap merugikan itu bisa datang dalam hidup kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kita tidak sendirian menghadapi itu. Ada Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang bersama-sama kita untuk memberikan kepada kita pengharapan, untuk memberikan kita keteguhan, kekuatan untuk menghadapinya. Jadi percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang percaya tidak sendirian menghadapi pergumulan hidupnya, karena Tuhan
sudah memberikan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan pengharapan yang baik. Jika kita berpikir bahwa hidup kita ini semakin buruk, maka hal itu kemungkinan akan terjadi. Namun kalau kita berpikir hidup kita ini semakin hari harus semakin baik, dan semakin baik. Dan hal itu sangat mungkin terjadi. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Demikian juga dengan pengharapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Manusia jika tidak memiliki pengharapan, maka dia akan bisa binasa hari ini. Tetapi jika manusia memiliki pengharapan, dia akan bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia akan mampu dan akan sampai kepada titik finish yang ditentukan oleh Allah. Lalu apa pengharapan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita berbisnis, ketika kita di dalam keluarga, ketika kita dalam persekutuan, ketika kita berada di tempat manapun, tentu ada pergumulan-pergumulan dalam menghadapi itu. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan yang baik ketika kita berbisnis. Lakukanlah bersama. Ketika kita tengah-tengah keluarga, kita yang tahu bagaimana keluarga kita. Alkitab mengajarkan bahwa ada pengharapan yang baik jika kita membina keluarga kita. Dan hal yang lain juga, ada pengharapan yang baik. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam Tuhan kita menemukan pengharapan yang baik jika kita berlandaskan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa Tuhanlah yang menguatkan kita. Dia Allah yang senantiasa mau dan rela memimpin kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun. Dia Allah yang memimpin kita bukan ke arah yang membawa kita kepada kehancuran, tetapi memimpin kita kepada sukacita sebagaimana Allah paham, bukan yang kita paham. Memimpin kita kepada rancangan yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah bentuk untuk diri kita, supaya kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersukacita di dalam Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu pergumulan ada dalam hidup kita. Tentu kesedihan datang silih berganti, sukacita juga ada. Jemaat mula-mula juga mengalami hal itu. Mereka mengalami pergumulan. Mereka mengalami sukacita. Namun pergumulan lebih banyak. Apakah mereka putus asa? Apakah mereka meninggalkan iman mereka dan pergi untuk menyembah hal-hal lain? Tidak. Mereka percaya bahwa saat mereka bergumul, di situ Tuhan menguatkan mereka. Saat mereka lemah, di situ Tuhan bekerja dan berkarya untuk menguatkan mereka. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, imbas dari COVID-19 telah kita alami. Sebagian dari kita mengalami keterpurukan. Ada yang lemah secara perekonomian. Tidak hanya itu, ada orang yang karena terlalu sibuk mencari nafkah, sehingga bukan hanya fisiknya yang lemah, imannya juga terdegradasi karena tidak ada lagi persekutuan untuk mencari firman Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kembalilah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan Tuhan akan menguatkan kita dalam segala pergumulan-pergumulan yang kita alami. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Cinta kasih-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Dan di dalam Tuhan kami mau hidup dalam pengharapan, sukacita, dan dikuatkan
serta dipimpin oleh Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Bila kami bersama dengan Tuhan, maka kami akan tidak takut lagi menghadapi apapun yang ada di mereka. Ya Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan. Demikian juga dengan para anak-anak. Berkatilah gereja ya Tuhan dalam setiap pelayanannya, sehingga itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga para pemimpin dan negara bangsa kami, sehingga mereka ya Tuhan melayani dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa negara kami, serta Tuhan yang melindungi bangsa dan negara kami dari bencana alam, dari krisis, serta dari orang-orang yang hendak merusak tatanan persatuan kedamaian yang telah dibentuk di tengah bangsa negara kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami berlayak di hadapan hanya Kristus Yesus yang berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak ada apa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Yesus dia, Yesus dia, las roh haki, holong Yesus dia.